Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan. Yang kedua, mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivor, herbivor, dan omnivor. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Ayo berlatih. Made bertanya, Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan? Lalu Benny menjawab, tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik. Lalu Made kembali bertanya, lalu bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Kemudian Benny menjawab, orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan peliharaan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Kemudian Made bertanya kembali, ekosistem? Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Kemudian Benny menjawab, wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya. Ayo membaca. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan sangat rendah.
tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ayak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu hanya yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: untuk paragraf 1, pikiran utamanya, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Informasi penting, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Paragraf kedua, pikiran utama ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Informasi pentingnya, tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Kemudian untuk paragraf ketiga, pikiran utamanya ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Informasi pentingnya, ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Lalu pada paragraf keempat, pikiran utamanya ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Informasi penting, tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Lalu paragraf kelima, pikiran utamanya, suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Ayo membaca. Kamu tentu masih ingat dengan penggolongan hewan yang kamu lakukan sebelumnya, bukan? Hewan sebagai salah satu contoh komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih dalam tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivore, karnivore, dan omnivore. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Yang kedua, kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil.
Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Catat juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskan pertanyaanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Maka alternatif pertanyaan yang bisa kamu berikan adalah 1. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu jawabannya mungkin herbivora, karnivora, dan omnivora. 2. Hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas jawabannya adalah gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. 3. Tuliskan contoh hewan yang termasuk kelompok karnivora. Maka jawabannya adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Lalu yang keempat, hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain termasuk kelompok hewan. Maka jawabannya adalah omnivora. Ayo berlatih. Lakukanlah kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Sediakanlah kertas ukuran A3, spidol, pensil, dan penggaris. Lalu buatlah tabel seperti contoh berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk nama hewan, misalnya kambing. Jenis makanannya rumput, kelompok hewan herbivora. Nama hewan kuda, jenis makanan juga rumput, hewannya kelompok herbivora. Ada serigala, jenis makanannya daging termasuk karnivora. Lalu buaya, makan daging dan termasuk kelompok karnivora. Ada burung, makanannya bisa biji-bijian ataupun daging termasuk omnivora. Dan ayam juga sama, biji-bijian atau daging termasuk kelompok omnivora. Lakukanlah kegiatan berikut. 1. Lakukan undian untuk menentukan huruf pertama nama hewan. 2. Ketika telah mendapatkan huruf pertama nama hewan, semua anggota kelompok menyebutkan nama hewan-hewan yang memiliki huruf depan yang sama. Salah satu anggota menuliskan di dalam tabel. 3. Ulangilah hingga paling sedikit 5 kali undian. 4. Lengkapi lah tabel yang telah dibuat dengan menuliskan nama jenis makanan dan kelompok hewan tersebut. 5. Bersama dengan kelompokmu, tuliskan kesimpulanmu pada kotak di bawah ini. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah, kesimpulanku, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ayo menulis. Sekarang kamu dapat melihat dengan jelas penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Sekarang saatnya kamu membuat sebuah karangan non-fiksi paling sedikit 3 paragraf. Karangan non-fiksi dibuat dengan menggunakan data-data, fakta, dan informasi pendukung lain. Lakukanlah langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah satu hewan dari setiap kelompok hewan berdasarkan penggolongannya. Pilihlah hewan yang paling kamu sukai. 2. Carilah informasi tentang hewan tersebut, termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. 3. Gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. 4. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu tuliskan. 5. Tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Maka alternatif jawaban hewan yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Dan di sana terdapat contohnya adalah hewan kambing. Silahkan. Atau menurut
kreativitas dan pribadi kalian masing-masing. Ayo berkreasi. Tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan. Menurutmu, mengapa hewan dijadikan inspirasi untuk membuat lagu? Apakah tujuannya? Bersama dengan teman sekelompokmu, carilah sebuah lagu bertema hewan yang bernada mayor. Lalu, bertangga nada mayor mempunyai kesan riang gembira dan penuh semangat. Pelajarilah lagu tersebut dan mulailah memainkannya dengan iringan alat musik sederhana yang kamu miliki. Perhatikan tempo dan ketukan lagu. Jika kamu memiliki alat musik melodis, pelajari nada lagu dan mainkanlah alat musikmu untuk mengiringi lagu tersebut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah contohnya lagu Cicak ya. Ciptaan A.T. Mahmud dengan nada dasar cos do sama dengan C. Ketukan 2/4 agak cepat. Ayo berlatih. Sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui. Jelaskan perbedaan ciri-ciri di antara ketiganya. 2. Sebutkan paling sedikit 2 perbedaan antara hewan-hewan herbivore, karnivore, dan omnivore. 3. Perhatikanlah susunan gigi manusia. Menurut susunan dan bentuk gigi, manusia termasuk dalam golongan herbivore, karnivore, atau omnivore. Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ekosistem yang pertama mungkin bisa ekosistem gurun ya. Dengan ciri-ciri gersang dan curah hujan rendah, tanaman didominasi oleh kaktus dan hanya sedikit hewan yang dapat hidup. Yang kedua boleh ekosistem taiga. Dengan ciri suhu rendah pada musim dingin, tanaman sejenis seperti cemara dan pinus, hewan yang hidup biasanya beruang hitam dan ayak. Kemudian ekosistem tundra. Cirinya dingin dan kering, sedikit tanaman jenis rumput dan beberapa jenis burung pada musim panas seperti angsa dan bebek. Lalu untuk jenis makanan ya, perbedaan antara herbivore itu pemakan tumbuhan, karnivore pemakan daging atau hewan lain, sedangkan omnivore adalah pemakan tumbuhan dan daging atau hewan lain. Lalu beda yang kedua adalah susunan gigi. Herbivore memiliki gigi seri dan geraham tanpa taring, karnivore memiliki gigi taring, sedangkan omnivore memiliki semua jenis gigi. Lalu untuk manusia, menurut bentuk susunan gigi, manusia termasuk kelompok golongan omnivora. Karena gigi manusia terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam mempelajari pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal-hal di mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan menarik kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.